السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا صيام رمضان وجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام، ويسرنا الله وإياكم حتى نصير من أهل الجنان. وصلى الله على سيد الأنبياء وسيد ولد أدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه الكرام إلى يوم القيامة. وبعد، ikhwatal Islam, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan manakala kita berkumpul, berijtima' dalam berzikir kepada Allah, dalam beribadah, di dalam majlis ilmu, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan kita, ijtima' kita dalam ilmu adalah kenikmatan besar. Karena dengan ilmu Allah akan menetapkan kita di jalannya. Karena ilmu itu adalah as-siratal mustaqim, yang menjadi doa kita sehari semalam minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, sabilun yuwassil ila muradih, sabilun yuwassil ila jannah. As-siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus menuju ridha Allah, menuju surganya dan rahmatnya. Kalau kita membayangkan jalan itu ada petunjuknya, ada hidayahnya. Kalau jalan tidak ada petunjuk, kemungkinan besar kita akan bingung mencari, menuju jalan yang mana sehingga sampai kepada tujuan. Itulah gambaran ilmu, jalan menuju surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diapit. Diapit itu didekati, didampingi dengan banyak sekali jalan yang akan membingungkan kita. Karena itulah Allah berfirman, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Akan banyak jalan yang menjauhkan kita dari jalan surga kita, dari as-siratal mustaqim. Maka jalan yang lurus menuju surga itu, di situ ada petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu namanya ilmu. Namanya ilmu. Ketika kita mau ke Kediri, ketika kita mau ke Surabaya, kita sudah berjalan dengan mobil kita, dengan kendaraan kita. Kalau sekarang kita punya Google, apa namanya? Google Map. Kalau dulu sebelum ada Google Map, kita mengandalkan petunjuk arah. Ke arah sana Surabaya, ke arah sana Kediri, ke arah sana Jombang, misalkan, kita akan ikuti petunjuk itu. Itulah gambaran ilmu
yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sabilillah, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalulah bersyukur kepada Allah manakala kita sering duduk di majelis ilmu. Semoga majelis kita kali ini Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kesemangatan kita insyaallah karena ini menjelang bulan Ramadan, maka ada tarhib Ramadan. Tarhib itu asal kata dari marhaban. Rahaba yurahibu tarhiban. Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kenapa kita perlu tarhib dengan Ramadan? Ramadan itu disebut dhaifun karim, tamu yang sangat mulia. Itulah bulan Ramadan. Ketika kita hendak kedatangan tamu yang sangat mulia, apa yang kita lakukan? Kita bersiap, isti'dad, bahasa Arabnya isti'dad, bersiap. Kamarnya, ruang tamunya, toiletnya, bahkan pintu rumah, selambunya, bahkan kalau tamu yang agung betul, sak jalan menuju rumah sudah dipersiapkan ya, dengan penyambutan yang luar biasa karena tamunya tamu agung. Pertanyaannya, bagaimana dengan Ramadan? Apakah kita sudah punya persiapan menyambut Ramadan, tarhib dengan Ramadan? Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setiap orang iman pasti memiliki harapan besar, keinginan yang besar untuk bisa kembali ke rumah asal. Mana rumah asal kita? Alamat kita di mana? Rumah aslinya mana? Surga. Allahu Akbar. Dari mana kita tahu? Dari kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu bapak kita yang pertama. Makanya kita semua dikatakan Banu Adam, anak turun Nabi Adam. Di mana rumah kita? Surga. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah menempatkannya di surga. Lalu Allah menciptakan istri untuk Nabi Adam, Sayyidah Hawa, dari tulang rusuk beliau. Itu sudah di surga. Lalu Allah mengatakan wa kula minha ragadan uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam sudah dibilang uskun anta, kamu silahkan bertempat bebas di surga, wa zaujuka, bersama istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kamu bebas mau makan, mau minum, mau nyandang, mau apa saja di surga bebas. Ini tempatmu. Hanya saja kamu jangan sampai melanggar di surga ini. Kalau kamu melanggar aturan yang ada di surga, maka kamu termasuk orang zalim yang akan diturunkan ke dunia, dikeluarkan dari surga
Dan larangan untuk kamu hanya satu, jangan makan buahnya kayu ini, pohon ini, jangan kamu dekati pohon ini. Dan musuh kamu juga hanya satu, ini dia orangnya, setan, iblis. Saat itu setan, jin bernama Azazil, belum bernama iblis, belum dijuluki iblis. Bahkan dia itu malik, raja, dia raja penguasa langit bumi. Bumi semua ada dalam penguasaan iblis, kekuasaan iblis. Dan dia termasuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis. Kata Allah, musuh kamu ini satu. Karena Allah sudah tahu setan atau Azazil saat itu, pada saat Nabi Adam diciptakan, dia sudah melihat sepertinya ini akan menjadi sainganku ini. Aku yang berkuasa di bumi, jangan-jangan orang ini nanti akan jadi penguasa khalifah di bumi. Lalu dia lihat jasad Nabi Adam itu banyak lubang. Sebelum diciptakan itu rongganya, banyak rongganya. Kata iblis, hadza dha'f, ini banyak kelemahan ini, karena banyak lubangnya. Saya bisa masuk ke sana kemari mudah. Ketika Nabi Adam tercipta, malaikat semua disuruh bersujud. Disitulah mulai kelihatan kebencian dan kedengkian Azazil, saat itu namanya Azazil, kepada Nabi Adam. Begitu pula ketika Nabi Adam ditempatkan di surga, dia memulai dengan menolak untuk menghormat sujud kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditempatkan di surga, dia berjuang, dia berjanji, bersumpah akan mengeluarkan Adam dari surga. Lalu Allah mengingatkan Adam, musuhmu satu, ini dia yang akan membawa kamu keluar dari surga. Maka diceritakan dalam riwayat, asar, kurang lebih waktu asar, Allah mengingatkan. Sebelum maghrib Nabi Adam sudah terpengaruh dengan iblis. Akhirnya cerita singkatnya diturunkan ke dunia. Nabi Adam turunkan ke dunia, begitu pula iblis diturunkan ke dunia. Namun dunianya iblis, dia tidak menempati bumi kita. Kerajaan dia, kekuasaan dia ada di lautan. Makanya jangan heran kalau ada Nyi Roro Kidul, berarti itu iblis, itu anak buahnya iblis. Memang tempatnya, kekuasaannya ada di lautan. Yang mau kita ambil dalam sebuah riwayat, Allah menjanjikan, wahai Adam, kamu dan anak turun kamu aku akan kembalikan ke dalam surga, ke rumahmu yang asal, jika kamu beriman dan taat menjalankan perintahku. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, harapan kita sebagai orang iman, kita semua sudah paham bahwa dunia ini pasti kita tinggalkan, cepat atau lambat. Kalau yang masih muda merasa lambat ini saya, masih berapa puluh tahun lagi. Kalau yang sudah 50, 60 tahun ke atas, sepertinya saya kayaknya sudah 3 hari raya lagi nih. Kurang lebihnya kalau seperti Rasulullah 63 tahun, saya sekarang 60, 3 hari raya lagi, nggak lama. Sadar betul, sehingga hal itu dapat memotivasi kita untuk terus mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan hilang jangan pernah padam
harapan kita untuk kembali ke surga, karena itu rumah asal kita. Dan Allah menyiapkan untuk anak Adam yang bertakwa, katakan dalam ayat uiddat lil muttaqin. Tiket atau kepastian seseorang bisa masuk surga adalah Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah, kita sudah muslim, kita sudah mukmin insyaallah, dan kita juga sudah muhsin. Islam, iman, ihsan, itu tiketnya, kepastiannya atau jaminannya. Cuman pertanyaannya, kalau orang sudah punya tiket, dilihat harga tiketnya. Ini tiket ekonomi, apakah eksekutif, apakah bisnis, maka itu tergantung pada amal kita, amal ibadah kita selama hidup. Ada yang tiket itu tanggalnya tanggal akhir, ada yang tiket itu tiket tanggalnya tanggal awal, ada yang di tengah. Pertanyaannya, kalau tanggalnya agak akhir masuknya, terus kemana dia? Nah ini yang nggak enak nih. Mampir dulu kemana? Di sana tidak ada tempat kecuali dua, manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fis sa'ir. Besok di ujung hari kiamat itu tempat hanya dua, tempat di surga atau tempat di neraka. Kalau tidak termasuk yang pertama kali, zumratul awwalin, tiket yang bisnis dan atau super eksekutif itu, maka berarti tidak bisa jalan-jalan. Maka berarti jalan-jalannya di mana? Di neraka. Wal iyadu billah. Maka perjuangkan saudara, mari kita jaga janji yang sudah disiapkan oleh Allah, yaitu surga. Jadilah orang-orang yang pertama, sabiqun bil khairat, berlomba terdepan. Maka Ramadan ini adalah solusinya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika menjelang Ramadan, kalau bahasa sekarang mereka sudah heboh. Heboh itu sudah senang, bahagia, ingin segera mendapatkan hal-hal yang sangat berharga di bulan Ramadan. Jadi tarhibnya mereka itu bahkan dari bulan Rajab, Sya'ban, ya. Bahkan kalau para sahabat itu sudah 6 bulan sebelum itu, 6 bulan dikatakan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 6 bulan sudah berdoa. Kalau sudah dekat dengan Ramadan, ada yang sampai berdoa saking takutnya, khawatirnya dia tidak sampai ke bulan Ramadan, doanya itu Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami, beri kami kesehatan, kewarasan umur lebih, sehingga kami sampai ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadana ilaina, selamatkan Ramadan sehingga sampai kepada kami. Kami gayung bersambut ya Allah, kami mengejar Ramadan, Ramadan mengejar kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, kalau kami berhasil mendapatkan Ramadan ya Allah, terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Khalifah Umar kalau sudah dekat Ramadan, beliau sering mengatakan,
marhaban bimutahhirina minadz-dzunub, kata beliau, selamat datang dengan pembersih dosa-dosa kami. Mutahhiruna minadz-dzunub, pembersih dosa-dosa kami. Allahu Akbar. Betapa salafun salih, para salaf pendahulu kita, dengan Ramadan itu luar biasa semangatnya dan keinginannya. Kira-kira apa yang mereka inginkan dari bulan Ramadan? Kenapa mereka semangat, bahagia, senang? Karena Ramadan secara umum itu disebut mausimul khairat. Mausimul khairat itu musim kebaikan yang berlimpah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Beliau bercerita, ada dua laki-laki yang datang ke Madinah masuk Islam. Datang ke Madinah hijrah dan masuk Islam. Dua orang ini semangat di dalam Islamnya, namun kesemangatan keduanya masih ada di antara di antara keduanya itu yang lebih semangat, tapi kedua-duanya bersemangat, semangat beribadah, semangat berjuang. Yang satu dia ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mati syahid. Yang satu lagi masih hidup. Setahun berikutnya dia meninggal dalam keadaan biasa saja, tidak dalam keadaan perang. Setahun berikutnya. Lalu kata Talhah ini sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dekat juga dengan Nabi, ini seorang yang dermawan. Kata Talhah, setelah kematian yang kedua saya bermimpi. Dalam mimpi saya melihat dua orang ini ada di pintu surga. Lalu ada malaikat keluar. Setelah keluar, yang mati syahid itu mau masuk surga duluan. Yang mati syahid. Kata Talhah, oleh malaikat didorong, ditolak, bukan kamu mundur dulu. Yang dimasukkan duluan justru yang mati 1 tahun setelahnya dan tidak mati syahid, mati biasa saja, mati entek nafasi, kata kita entek entute. Setahun berikutnya tapi dia dimasukkan surga duluan. Setelah beberapa lama malaikat itu keluar lagi, baru temannya atau saudaranya yang kedua ini yang mati syahid itu baru dimasukkan surga. Kata Talhah, karena keduanya sudah masuk surga, saya lari mendekat. Dia bermimpi ingin masuk surga juga. Kata malaikat, kamu balik, urung wayai, belum waktunya. Kenapa? Nah, dia masih hidup. Setelah bangun dia, oh iya aku sih urip. Nah, kalau ingin masuk surga harus mati dulu. Baik, saya heran betul ini saudara. Boleh kita ambil salah satu, kadang-kadang mimpinya orang soleh itu bisa dijadikan penguat sesuatu yang terjadi kalau itu sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan dalil. Kata Talhah, saya heran banget, heran sekali, kenapa orang mati syahid justru masuknya belakangan, yang mati biasa malah masuk duluan. Ini tidak mungkin, karena orang mati syahid itu luar biasa,
orang mati syahid ini. Sehingga dia ceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, masing-masing memiliki pendapat masing-masing. Akhirnya Rasulullah mendengar kisah itu. Apa kata Rasulullah? Min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang kalian herani? Kata Rasulullah. Kenapa kalian heran? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, jelas yang mati syahid harusnya masuk surga duluan. Kenapa kok malah belakangan? Apa kata Rasulullah? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah temannya atau saudara dia itu masih punya masa hidup setahun? Alai wa adraka Ramadan, dan dia menjumpai bulan Ramadan. Ini yang mau diambil dari sabda Rasulullah. Bukankah dia hidup setahun, dia sholat wajib selama setahun, kemudian dia mendapati bulan Ramadan? Bala, kata para sahabat. Iya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah, sebab solat 5 waktu selama setahun dan puasa Ramadan, derajat keduanya kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana jarak langit dan bumi. Panjenengan tahu jarak langit dan bumi kita dengan langit? Kalau kita tempuh jalan kaki ke atas atau naik kuda, seandainya bisa, itu perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Begitu agungnya nilai salat dan puasa. Hanya 2 ini yang disebut oleh Rasulullah. Kalau kita mengambil Ramadannya, berarti Ramadan itu bukan amalan biasa. Mausimul khairat, musim kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jadi kalau dibilang kita menyambut bahagia dengan datangnya Ramadan, itu berarti menunjukkan iman, menunjukkan raja, harapan yang tinggi terhadap kebahagiaan hari akhirat. Kalau kita dengan Ramadan justru tidak ada rindu, tidak ada senang, bahkan sebagian, mohon maaf, dianggap Ramadan datang, wah musibah ini, iki singgarayaku keluhan, lapar katanya, berat aku. Ini pertanda iman yang sangat lemah dan harapan kebaikan, keinginan dengan kebaikan sangat lemah. Saya mendapati beberapa tahun, kurang lebih saya 15 tahun di Makkah Mukarramah sana. Berbeda kondisi kita dengan kondisi di Saudi Arabia. Yang kita tahu, mereka dari bulan Sya'ban itu berdoa senang sekali, ya Allah berilah kami, kalau bahasa kita, sehat walafiat, berilah kami kekuatan, berilah kami umur, berilah kami ini sehingga kami bisa sampai ke bulan Ramadan. Itu anak-anak kecil. Jadi heboh rame itu bulan Sya'ban tuh, Ramadan, anak-anak kecil lompat-lompat, teriak-teriak, senang. Kalau bahasa kita, kalau di sini hore 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 gitu. Anak kecil tuh menyambut bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu kalau secara fisik kan berat. Nah, pertanyaannya apa yang dibahagiakan? Apa yang dicari? Karena dari kecil sudah paham, seakan, kalau mau kita katakan, seakan surga itu ada di bulan Ramadan. Kalau bahasa kita, wes pokoknya masuk di Ramadan, jaminan surga sudah pasti. Nah,
kayak Islam Jamaah. Sebelah kanan saya tokohnya Jombang. Kalau sudah bayat, nah sudah sambung, sudah datang sambung di Kediri, di Burengan itu. Itu sudah bayat, sudah datang ke sana, surga sudah di depan mata. Nah, seharusnya ini punyanya Ramadan, karena janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh saya mendapati itu, apalagi masyayikh, kiai-kiai, syekh-syekh, ustadz-ustadz, kalau sudah menjelang Ramadan kita melihat kebahagiaan mereka itu luar biasa. Ternyata setelah kita baca, begitulah sifat para pendahulu kita, orang-orang yang harapan surganya itu tinggi, saudara. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan iman, meningkatkan keyakinan. Saya katakan tadi, dunia kita tinggalkan, rumah kita surga, peluang surga terbesar ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan setiap malam diumumkan, walillahi utaqa'u minan nar. Sungguh pada malam ini banyak orang-orang yang oleh malaikat telah dicatat sebagai orang-orang yang bebas murni, bebas total dari api neraka. Kemana mereka? Ke surga. Itu yang kita cari, saudara. Ada salah satu orang bernama Ramadan. Saya mendengar kisah ini di salah satu jazirah Arab sana. Dia mengatakan, saya masuk Islam karena Ramadan. Saya awalnya tidak mengenal Islam, karena memang negaranya walaupun ada di jazirah Arab, mayoritas Yahudi, Nasrani, Syiah dan lain-lain. Bahkan yang Sunni hanya sedikit. Saya nggak mengenal Ramadan. Yang membuat hati saya tertarik dengan Ramadan, saya melihat orang-orang Islam saat itu. Saya juga nggak kenal Islam, mereka agamanya apa saya nggak tahu. Kalau sudah mendekati bulan Ramadan, mereka heboh, mereka ramai, mereka bolak-balik menengadahkan wajahnya ke langit dan mereka minta sampai ke bulan Ramadan. Dia katakan, di situ saya tertarik dengan mereka. Kenapa mereka punya semangat yang tinggi dengan bulan depan yang akan mereka hadapi ini? Saya tidak tahu bulan apa itu asalnya atau ada kewajiban apa. Tapi yang saya ikuti, hati saya, kata dia, terketuk mengikuti jejak mereka. Ternyata apa? Saya tidak membayangkan bahwa pada bulan yang mereka harapkan, yang mereka tunggu-tunggu itu, justru mereka melakukan hal-hal yang berat. Bagaimana tidak? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, kata dia. Mulai fajar sampai maghrib. Yang paling saya berat, tidak boleh mendekati istri. Tapi karena hati saya penasaran, apa yang mereka kerjakan itu aku ikuti. Makanya kalau sudah mulai mereka mau sholat subuh, waktu itu saya nggak ngerti mereka sholat atau apa. Mereka sudah nggak makan, saya ikuti itu. Saya ikuti, saya nggak makan, dan saya nggak mendekati istri, nggak menjima istri sampai ketika mereka berbuka, saya ikut berbuka. Akhirnya sholat taraweh saya ikuti sampai pertengahan bulan. Saya tidak paham apa yang mereka lakukan. Pokoknya mereka angkat tangan, saya ikut angkat tangan. Sholat berapapun saya ikuti. Kata dia, saya ikuti. Tapi saya mendapatkan ketenangan, rahatan kamilah dalam hati. Walaupun saya nggak paham apapun. Seumur hidup saya baru itu saya merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Sehingga saya ikuti terus. Pada akhirnya imam sholatnya memperhatikan saya. Ini orang kok aneh sendiri, ya.
Taib. Nah, ini orang kok aneh sendiri, hanya ngikuti gerakan, akhirnya ditanya Anda siapa? Baru dia ceritakan, saya hanya ikut-ikutan. Akhirnya didakwai dan bersyahadat satu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata setengah bulan orang ini hanya merasakan ketenangan sehingga dia ikut, dan dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang Islam saat itu. Akhirnya dia masuk Islam, bersyahadat, maka oleh mereka namanya diganti menjadi Ramadan. Nah, itulah nama saya, cerita nama saya masuk Islam, dan nama saya Ramadan karena saya insaf masuk Islam karena bulan Ramadan. Tafadhal, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ati Muhammad sallallahu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kisah tadi mengingatkan kita semua betapa nikmat Allah sangat besar untuk kita. Manakala kita sudah muslim, sudah Islam, orang tadi belum Islam, dan bisa merasakan rahah ketenangan jiwa yang luar biasa. Pertanyaannya, kita sudah muslim, bahkan kita lahir sudah mengenal Ramadan. Adakah kita merasakan ada beda ketika kita beribadah di bulan Ramadan? Kalau belum, saudaraku yang dirahmati Allah, berarti ada hal-hal yang mari kita perlu perbaiki. Maka para ulama mengatakan isti'dad, bersiap menghadapi Ramadan. Apa yang kira-kira dipersiapkan? Pertama, di bulan Sya'ban banyak berpuasa sunnah, sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa di antaranya? Di samping memang bulan Sya'ban amal dilaporkan kepada Allah, amal setahun, sehingga kata Rasulullah, saya ingin sekali ketika amal saya dilaporkan kepada Allah,
dalam keadaan saya berpuasa. Perbanyak hikmah yang lain kata para ulama. Kita masuk bulan Ramadan, menjalankan puasa itu sudah ringan, sehingga tidak mengganggu konsentrasi. Orang kalau nggak terbiasa, kalau terlalu lapar, gawane lemes. Nek wis lemes, pinginnya turu wae. Nah, sehingga tidak dapat memanfaatkan maksimal bulan Ramadan dengan banyak berzikir, khusyuk mendekat kepada Allah, sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membukakan begitu, tapi tidak harus menulis surat taubat. Nah, ini ketawa lagi nih Bang. Karena di Islam jamaah itu mendekati Ramadan, disuruh menulis surat taubat, dipersaksikan kepada bapak imam dan wakil-wakilnya. Ini bid'ah, ini perbuatan tidak benar menurut saya. Para ulama hanya mengatakan bertobatlah kepada Allah, banyaklah istighfar. Tujuannya apa? Supaya hatinya bersih. Karena orang kalau tidak bertobat kepada Allah, tidak banyak istighfar, hatinya kotor. Kalau kotor, hati kotor, untuk sungguh-sungguh melakukan kebaikan nggak bisa. Karena hati kotor itu berat tali. Kabbalat kadzunubuk, kata para ulama zaman dulu. Kalau kamu tidak bisa bangun malam, contohnya tidak bisa kuat dalam berpuasa, kurang lebihnya kamu terikat oleh dosa-dosa kamu. Maka para ulama mengatakan bersihkan dosa-dosa sebelum masuk Ramadan, karena kita memerlukan semangat untuk beribadah. Yang ketiga, mulai berlatih qiyamul lail. Bagi yang belum semangat, berlatih qiyamul lail. Karena apa? Karena di bulan Ramadan, kewajiban atau ibadah yang diprioritaskan selain berpuasa di siang hari, itu berpuasa utamanya adalah berdiri sholat. Sholat sunnah di waktu malam yang sering kita sebut dengan taraweh dan qiyamul lail. Qiyamul lail. Makanya dalilnya ada dua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Lalu Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Shoma qoma, gandeng ini, seakan satu paket. Puasa dan berdiri sholat. Jangan bercita-cita kalau bulan Ramadan pokoknya saya cari masjid yang paling cepat salat tarawihnya. Jangan. Ikuti sunnah Rasulullah, cari masjid yang paling lama, bahkan mungkin paling banyak salatnya, paling lama. Sebagaimana Rasulullah, sepertiga malam sampai separuh malam sampai 2/3 malam. Di malam-malam ganjil, malam 27, Rasulullah sholat malam tarawih dan qiyamul lail itu sampai 2/3 malam. Dari setelah isya sampai sahur, berhenti sebentar sholat lagi, berhenti sebentar sholat lagi. Karena itu yang dikejar. Maka kata para ulama, mulai dilatih, mulai latih. Kemudian yang keempat, mulai baca Quran. Latihan membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Latihan membaca, lancarkan bacaannya dari bulan Sya'ban ini, sehingga nanti bulan Ramadan paling tidak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan 1 kali bersama malaikat Jibril. Hafalan. Kalau kita membaca, kalau membaca tentunya harusnya lebih banyak. Khalifah Utsman itu 1 hari 1 kali khatam. Ulama-ulama setelah beliau dari golongan tabi'in, tabi'in, para a'immah ahli hadis, pagi siang hatam sekali, malam hatam sekali. Siapa contohnya? Imam Asy-Syafi'i, imamnya orang Indonesia.
Madhab Asy-Syafi'i. Naam. Ketika dibilang Imam Asy-Syafi'i hatam 2 kali, heran dan tidak mengikuti. Padahal yang lain-lain digandrungi, diikuti. Nah, ini namanya pengakuan tanpa bukti. Berarti 1 bulan 60 kali. Begitu pula kata para ulama, bersiaplah melatih diri, ngempet menahan dari segala perbuatan kemaksiatan dan akhlak-akhlak yang buruk. Karena di bulan Ramadan yang namanya puasa itu juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Kita membayangkan seakan puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Padahal yang namanya berpuasa itu butuh kesempurnaan, bukan sah. Bukan sah saja. Kalau sahnya iya, puasamu sah, sahih ketika meninggalkan makan dan minum dan menjima, ya. Tapi sebenarnya pahala dan keistimewaan puasa, atau bahasa lain kesempurnaan puasa, bukan hanya meninggalkan itu, tapi segala anggota badan ini berpuasa. Lisannya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, tangannya, kakinya berpuasa. Berpuasa dari segala bentuk perbuatan buruk. Coba salah satunya Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang pada saat berpuasa tidak meninggalkan ucapan dusta, berarti mulutnya tidak berpuasa dari ucapan yang buruk, yang jelek. Ini contoh ucapan dusta. Atau dari perbuatan dusta, hapus-hapus, menipu orang di bulan puasa. Apa kata Rasulullah? Allah tidak punya keinginan menerima puasa dia walaupun dia sudah meninggalkan makanan dan minumannya. Allahu Akbar. Kita menghukumi sah secara lahir, tapi penerimaan di sisi Allah jika tidak sempurna, maka Allah juga tidak menerima dengan sempurna. Penerimaan yang tidak sempurna itu tidak membawa keutamaan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mulai latihan, ngempet. Para sahabat dulu kalau bulan Ramadan itu ada yang memilih tinggal di dalam rumah, keluar-keluar hanya ke masjid. Ada yang memilih tinggal di masjid saja, karena menjaga kesempurnaan puasanya, supaya puasanya makbul indallah dan menjadi jaminan surganya. Persiapan berikutnya adalah mulai banyak berdoa agar bulan Ramadan nanti lisan kita refleks untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala keinginan dan keperluan kita. Karena doa orang yang sedang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, hadiah utamanya selain jaminan surga, pengampunan bagi orang-orang yang berpuasa, di dalam bulan puasa kata Rasulullah ada Lailatul Qadar, ada malam yang sangat agung. Malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Sudah malam pakai Laila, Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya agung, satu malam yang sangat agung, di mana amal di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun kurang lebihnya, 83 tahun. Jadi kalau kita sukses mendapatkan Lailatul Qadar, seakan kita tambah umur 83 tahun. Tambah 1 tahun 84 tahun. Setiap tahun kita seakan tambah umur 83 tahun.
Kalau 10 tahun 830 tahun. Kalau 20 tahun 1600 sekian tahun. Inilah hadiah termulia teragung untuk umat ini. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir mengatakan, Mujahid mengatakan, di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang kalau malam dia berdiri sholat, tidak tidur, artinya jarang tidur. Kalau siang dia berjuang di medan perang, fisabilillah sampai sore. Dia lakukan itu selama 1000 tahun, lalu dicabut oleh Allah nyawanya. Dia mengerjakan seperti itu kurang lebih 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun. Umat Rasulullah heran, sahabat saat itu, wah enaknya, wah topnya, bahagianya, senangnya. Orang itu tidak lama Allah menurunkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr hadiyatun azimah karimah lihadil ummah. Hadiah rahmat Allah, bukti sayangnya Allah kepada umat ini. Walaupun umurnya pendek, seakan diberi umur yang sangat panjang. Satu malam jika berhasil sama dengan atau lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Jangan sia-siakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan di kalangan Bani Israel ada Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil. Ada sebagian bilang nah itu Nabi. Kemudian Yusa bin Nun. 4 orang ini diceritakan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah selama hidupnya. Dalam sebuah riwayat tidak pernah menentang Allah tarfata ain, sekejap mata. 4 orang ini. Para sahabat saat itu sangat heran dan mengidam-idamkan menjadi seperti 4 orang tersebut. Lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ajibat ummatuka, umat kamu, sahabat kamu heran dengan ibadahnya 4 orang tersebut selama 80 tahun, tidak pernah menentang Allah sekejap mata pun. Allah sekarang menurunkan untuk kamu dan umatmu yang lebih baik daripada itu. Lalu malaikat Jibril membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allahu akbar. Umat ini betapa sangat disayang oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan peluang ini. Mari kita bersyukur, kita tingkatkan ibadah, kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersyukur, senang dan penuh semangat, lalu bersiap untuk melakukan hal-hal kebaikan yang ada di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan surganya dan mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti karena sempurna di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Tafadhal jika ada 1-2 pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, gini Ustaz, tadi jenengan bilang bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu ketika kita melakukan kebaikan maka dihitung seperti lebih baik dari 10 bulan gitu saja, maka banyak lah intinya gitu. Nah,
Yang saya ingin tanyakan, apakah jika kita melakukan dosa, apakah sama Ustaz, dosa kita akan dihitung banyak seperti pahala gitu? Gitu Ustaz, gitu. Barakallah. Gitu Bagus, saya. pertanyaannya bagus. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada bulan Ramadan tudha'afu fihil hasanat, tapi seluruh bulan Ramadan kebaikan itu akan dilipat gandakan, mala tudha'afu fi ghairih wa kadzalika as-sayyi'at. Ada riwayatnya begini. Seperti itulah juga perbuatan dosa. Jadi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, lipatan kebaikannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Begitu pula perbuatan dosa, maksiat. Kenapa? Karena orang ini berarti tidak ada takut-takutnya. Dia tidak menghormat bulan Ramadan, tidak menghormati bulan Ramadan. Maka dosanya dilipat gandakan juga. Waliyadzubillah. Maka kita jaga diri kita. Namun yang ditanyakan tadi pada saat Lailatul Qadar, itu kan sudah ditentukan khairun min alfi syahr. Kita bersyukur kepada Allah, masalah keburukannya tidak ada naskah nas dari dalil yang dilipatkan sampai 1000 bulan. Ada, hanya kebaikannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bagian dari rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga pula walaupun demikian keburukan di malam yang agung itu tentunya masuk di keburukan bulan Ramadan secara umum. Tapi naskah dilipatkan 1000 bulan tidak ada. Itu hanya khusus kebaikan dan itu bonus untuk umat ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sampun? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan-amalan kita itu diserahkan kepada Allah. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bisa dikatakan sebagai bulan pengampunan dari dosa-dosa kita di masa lalu. Apakah kalau kita sudah melewati bulan Ramadan hingga malam Lailatul Qadar itu berarti kita sudah bersih banget dari dosa-dosa kita tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah tentang intinya tentang pengampunan ya, tentang pengampunan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, perhatikan semua amal kebaikan bahkan yang inti yaitu sholat, puasa, zakat, haji, itu ujung pahala tertinggi adalah pengampunan. Sholat 5 waktu kata Rasulullah, kamu ibarat mandi 5 kali, di depan rumahmu ada sungai, itu kamu bersih dari dosa-dosa. Kemudian zakat itu dinamai zakat karena sebagai pembersih dosa-dosa. Begitu juga puasa, itu pembersih dari dosa-dosa. Ghufira ma taqaddama min. Begitu pula haji itu pulang dari haji, kembali dari haji sebagaimana dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa. Mungkin terbersit di benak kita semua pengampunan, apa sih enek masih ada lebihnya, masih enak turai wes di ngapura terus. Allahu Akbar. Di sini para ulama menjelaskan, satu, pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kita kejar. Karena tanpa pengampunan dari Allah secara total, dosa sekecil apapun akan berujung neraka dulu. Nah, itu yang paling kita takutkan. Takut sekali. Besok wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan seberat semut sekalipun akan diperlihatkan oleh Allah. Artinya diperlihatkan lalu dibalas. Kecuali kalau mendapatkan pengampunan, maka dikatakan maghfirah. Maghfirah itu tutup maknanya.
ghafar. Allah mengampuni, kemudian Allah menutup kasusnya. Nah, coba kalau KPK dan kepolisian menutup kasusnya, seneng toh? Kasih itu ditangkap toh? Bagaimana kalau besok di sisi Allah? Allah yang menutup, maghfirah. Itu kata para ulama. Jadi manusia itu, kita itu sangat memerlukan kepastian dari pengampunan Allah, sehingga dikejar dari semua amalan kita, ujungnya adalah disungguhkan pengampunan. Yang kedua, pengampunan itulah, kalau bahasa kita mudahnya, akan berubah wujud menjadi keridhaan Allah. Keridhaan Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah, itulah yang membuat derajat surgamu naik. Dan bahkan amal baik kamu berarti dan oleh Allah dibalas berlipat ganda, karena Allah mengampuni dosa itu tadi. Berubah menjadi keridhaan, Allah suka, Allah senang, Allah sayang, Allah cinta, sehingga amalnya dirahmati, dicintai, kemudian dibalas dengan berlipat ganda. Nah, kalau ditanya tadi man qama, pertanyaannya malam Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Ada naskah langsung yang saya tanyakan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau yang dalil umumnya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Cuman kalau Lailatul Qadar itu, perhatikan, yang paling dikejar adalah lipatan kebaikan yang diperbuat di malam itu. Itu yang menjadi konsentrasi kita. Bukan kita duduk saja, nah, itu tidak, atau melek saja, enggak. Kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, terutama sholat malam, betul tadi, istighfar, membaca Al-Quran, bersedekah. Rasulullah kalau sudah malam ganjil, sedekahnya karrihil mursalah, seperti angin yang dilepas, karena berharap sedekah yang luar biasa. Kalau di Islam jamaah, nah ini cerita lagi nih, semangatnya itu karena diperintah oleh imam, bahkan dicatat. Jadi ada sodakoh Ramadan biasa, ada sodakoh khusus apa? Lailatul Qadar, ditulis lalu dihimpun oleh keuangannya, dikirim. Nah ini dia UUD akhirnya ya, dikirim ke pusat. Di pusat untuk apa? Allahu alam. Itu sebenarnya awalnya baik, benar, semangat beribadah, semangat bersedekah, tapi karena melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat, ditulis, diwajibkan, seakan diwajibkan. Jamaahnya itu malu kalau sampai tidak menulis. Itu arahnya seperti itu, akhirnya terjadilah UUD tadi, ujung-ujungnya uang ditumpuk di sana. Allah alam digunakan untuk apa? Saya bilang Allah alam karena saya bukan bagian di keuangan. Alhamdulillah saya selamat. Kalau dalam praktek, riba ada, haram-haram ada, bisnis ilegal banyak, uang-uang yang dikumpulkan itu, yang saya lihat dari dekat, cuman saya nggak tahu bisnis ya ilegal, tanah-tanah yang tidak jelas. Kemudian sampai dulu kalau mendengar ada bisnis Marioso, zaman dulu itu uang sedekah juga ada yang banyak miliaran yang katut dibisniskan, listrik akhirnya ke bawah orang ratusan miliar. Itu namanya bisnis Marioso, sudah tahun berapa puluh tahun yang lalu, sehingga mereka juluki Marioso Maraisoro. Jadi diwalik jadi bisnis Maraisoro. Maraisoro. Allahu Akbar. Kok kesana-sana? Maksudnya semangat beribadah, bersedekah tidak dibatasi. Di bulan Ramadan monggo dipersiapkan, karena kita berharap
mendapatkan pengampunan dari Allah dan derajat yang tinggi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah cekap. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Oh, Masya Allah. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi marda Syekh Utsman sahib hadzal masjid shifaan maradahu washfi maradahu fa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadir saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma urzuqna as-sihhah wal afiyah hatta balagna ila Ramadan. Allahumma arzuqna siyam Ramadan wa qiyamahu wa akmil wa qattim lana bi ghufranika wa bi jazili rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna as-siyam wal qiyam warzuqna ajra lailatul qadar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika kurang lebihnya. Wassalamualaikum